Bapak Ibu semua, adik-adik ya, mahasiswa, audien semua. Ini tagline-nya, ini profil saya sudah singkat ini, saya tidak akan membacakan lebih detail. Terakhir tugas saya kemarin di juri PIMNAS di UGM, dan kami harus terpaksa luring ya karena terkait dengan koordinasi. Tetapi bagi teman-teman yang teridentifikasi positif atau reaktif di COVID, kita harus terpaksa daring. Oke, ini profil saya. Nomor teleponnya monggo nanti kalau mau dikomunikasikan silahkan baik dari UPH maupun di beberapa perguruan tinggi. Saya dan Pak Wahyu insya Allah akan siap membantu ya sepanjang kita punya waktu yang cukup untuk komunikasi. Kemudian apa itu PKM dan PIMNAS? PKM merupakan salah satu program Simpel Mawa untuk meningkatkan kualitas peserta didik, dalam hal ini mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi. Ini kebetulan Pak Wahyu itu juga termasuk Simkat Mawa, jadi beliau paling tahu lah ternyata impact daripada prestasi kemahasiswaan itu berdampak sangat tinggi bagi prestasi pemeringatan perguruan tinggi di pusat. Nanti mungkin lebih detailnya beliau akan menyampaikan. Kemudian PIMNAS merupakan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, merupakan ajang kompetisi kreativitas mahasiswa terbesar di tingkat nasional. Jadi kalau olahraga itu kayak olimpiadenya gitu ya. Nah, mungkin ini sebagian besar pasti sudah tahu itu, dan karena saya lihat juga beberapa sudah turut menjadi pemenang dan peserta PIMNAS. Lebih lengkapnya rekan-rekan audien juga bisa melihat di https://simpelmawa.kemendikbud.go.id. Kemudian ini tadi yang saya garis bawahi, integrasi dengan implementasi konsep kebijaksanaan kampus merdeka. Nah, ini penting. Masing-masing kampus ini dari jajaran rektor sampai lini paling struktural bawah, mungkin prodi ya, sampai dosen pembimbing itu dikonversikan kegiatan-kegiatan tersebut. Bahkan beberapa perguruan tinggi besar kayak UGM, Brawijaya dan lain sebagainya itu sudah mengkonversikan kegiatan tersebut dengan mata kuliah ya, sebelum ada kampus merdeka. Jadi mereka mengkonversikan ketika lolos PKMM tidak usah KKN atau tidak usah KP atau tidak, bahkan ada yang dikonversi ke tugas akhir atau skripsi. Itu menarik sekali, dan saya rasa ini karena subjek kita adalah mahasiswa ya, mahasiswa bukan sebagai objek, jadi mahasiswa dituntut untuk proaktif kegiatan-kegiatan kreativitas ini. Kemudian secara singkatnya ini pertama kali tahun 2001, terus sebelumnya tahun 97 sudah ada namanya Karya Alternatif Mahasiswa. 5-6 jenis kegiatan pada tahun berikutnya sudah ada muncul beberapa skim ya. Kemudian 2011 tambah lagi Karsa Cipta ya, karena penemuan-penemuan itu ide-ide sesuai seperti saya katakan di depan bahwa PKN itu selalu berusaha untuk mengupdate kebutuhan perkembangan zaman. Yang terakhir malah di dunia IT kan berkembang ya. Generasi milenial kami coba mendekati dengan PKM GFK. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang dalam tanda kutip agak malas menulis, kemudian menarasikan sesuatu, membuat kegiatan satu, bisa membuat ide-idenya dalam bentuk gagasan futuristik konsumsif ya. Ini 2019 ya, berarti sudah berjalan beberapa tahun ini. Terakhir di Udayana sama di UGM ya. Kebetulan saya terlibat, alhamdulillah terlibat di penjurian PIMNAS. Jadi saya tahu ini antusiasmenya luar biasa. Pertama-pertama masih banyak malu-malu gitu ya. Waktu di Bali itu juga karya-karyanya masih ya standar-standar. Tapi yang di UGM ini luar biasa, itu teknologi yang dipakai, kemudian ide-idenya luar biasa hebat. Jadi kadang kami yang tua-tua ini justru banyak belajar dari ide-ide dari mahasiswa. Oh ternyata mahasiswa itu adalah fresh blood ya, darah-darah segar yang bisa membuat kami ikut berpikir tentang pengembangan bangsa Indonesia ke depan. Kemudian 4 tahap ini saya selalu sarankan ke beberapa kali pertemuan baik di LLDikti maupun di perguruan tinggi negeri dan swasta, baik di level yang kecil ya, perguruan tinggi Satker sampai BH, ini saya selalu men-sharing ini. Tahapan pertama adalah seleksi PKM pada perguruan tinggi ya, nanti pasti ada ya di perguruan tinggi, karena wacananya dulu itu banyak sekali proposal yang masuk di Belmawa itu masih berantakan.
sehingga dalam tanda kutip tidak layak untuk direview. Jadi kami berharap justru di seleksi PKM pada perguruan tinggi itu fokus pada administratif ya, mungkin tata tulis, kemudian format. Nah, salah konten nanti kita bisa ngolah di Belmawa. Oke. Sementara kita pakai panduan 2020 dan adendum new normal ya, nanti akan saya sampaikan di belakang. Kemudian ada pendampingan perbaikan proposal PKM dari dosen. Nah, ini mahasiswa sudah mulai. Biasanya ketika dibudgetkan atau dianggarkan ada kompetisi di level perguruan tinggi. Tapi kami tidak menuntut, masing-masing perguruan tinggi punya kebijakan sendiri-sendiri. Anggarannya juga berbeda-beda. Kalau di tempat kami biasanya hanya sebagai simultan aja. Istilahnya untuk ganti beli pulsa agar proposalnya diolah lagi dan layak untuk masuk ke DRPM. Karena review internal ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kemudian unggah proposal PKM menyesuaikan dengan panduan PKM 2020-2021. Mudah-mudahan nanti segera saja akan diluncurkan ya, karena pasti ada perubahan, terutama terkait dengan adaptasi pada kondisi COVID-19 atau era new normal ya. Kemudian melibatkan pembimbing aktif. Nah ini tolong mahasiswa terutama ya, pembimbing sudah rela untuk membimbing Anda, ya, bahkan di beberapa perguruan tinggi itu kalau saya mengatakan sukarelawan pembimbing itu ya. Nah, kadang nomboi ya, saya dulu pengalaman dari awal itu dari PIMNAS itu sampai ada yang kehilangan apa ya, laptop, tas dan lain sebagainya, wah sampai. Tapi itulah suka dukanya, saya sangat menikmati itu. Jadi melibatkan pembimbing secara aktif. Tolong nanti dari awal dikawal terus ya, mahasiswa juga proaktif, jangan pada saat akhir aja ketika minta tanda tangan langsung disodorkan, sehingga pembimbing tidak sempat untuk nge-review ya, oh ini kurang ini. Pastinya pembimbing punya pengalaman empiris, pengalaman yang lebih daripada mahasiswa, khususnya dalam hal menjahit sebuah proposal PKM, dijahit, karena biasanya dosen jeli. Kemudian setelah masuk ke Belmawa diseleksi oleh tim ya, itu tahap di tim itu ada reviewernya ada 2 ya, jadi dan 2 reviewer itu tidak boleh disparitas nilainya lebih dari 100, sehingga kalau disparitasnya lebih supaya lebih objektif dalam menilai, kami biasanya melibatkan pihak penilai ketiga. Jadi insya Allah nanti apa yang masuk ke hasil yang muncul adalah benar-benar hasil objektif, bukan subjektif ya. Walaupun mungkin masih ada unsur itu, tetapi kita coba menekan sedemikian rupa sehingga objektivitas dalam penilaian tetap menjadi hal yang utama. Jadi nanti setelah lolos didanai, tergantung nanti tahun 2021 itu anggarannya berapa, ya. Unggah laporan kemajuan, terus membuat video kegiatan dalam bentuk apa, kemudian presentasi capaian. Nah ini PKP 2. Kalau di UPH kemarin yang lolos didanai 3, nah itu yang PKP 2, kemudian saya juga terlibat, itu sama ya, dipresentasikan, kita lihat video, kita laporan kemajuan, kita lihat logbook. Nah, barangkali ada beberapa variabel yang teman-teman tidak sempurna sehingga cuma 1 yang lolos di PIMNAS. Di PIMNAS pun juga diseleksi lagi, sehingga apakah ada medali-medali yang diperebutkan. Kemudian setelah lolos PKP 2, itu pada tahap selanjutnya masuk ke PIMNAS. Nah, ini yang digadang-gadang dan ditunggu-tunggu, masuk ke olimpiadenya ya, kira-kira best of the best ya, baik dari yang terbaik. Bagi saya masuk lolos PIMNAS itu sudah merupakan hal yang baik lah, juara, Anda sudah masuk juara. Di situ ada beberapa yang bisa perguruan tinggi, ini penting untuk official juga perguruan tinggi, karena di PIMNAS itu tidak hanya melombakan presentasi dari PKM-nya juga saja, tapi juga ada lomba-lomba lain, atau mungkin kita sebutkan satu persatu, ada presentasi hasil dari kegiatan yang sudah diimplementasikan, baik dalam bentuk konsep maupun implementasi di lapangan. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya diimplementasi, kalau tahun ini kita ke konseptualnya. Kemudian ada 1, 2, 3 ya, emas, perak, perunggu. Kemudian ada favorit, mohon maaf tulisannya favorit. Ini saya baru perbaiki. Kemudian ada lomba poster. Nah ini tahun ini isi menang di poster dapat 3 ini. Karena mungkin bidangnya ini anak-anak DKV memang jago di poster, ya berhasil mengambil sehingga masuk ke 20 besar. Jadi poster
Jadi mungkin tim-tim official dari perguruan tinggi bisa fokus ke salah satu atau semuanya boleh. Kemudian juga beberapa ada lomba-lomba pendamping timnas. Nah, monggo ada penulisan artikel, ada poster juga dan lain sebagainya. Ini tergantung kebijakan daripada tuan rumahnya, ya. Yang terakhir kemarin di UGM ya, insya Allah tahun berikutnya ada di saudara kita dari UNRI ya, nah, atau di daerah Sumatera lah. Tetapi itu juga sifatnya masih bisa berubah karena kondisi 1 tahun ke depan pasti ada beberapa perubahan-perubahan dan kebijakan. Oke, saya lanjut. Ini penting yang diketahui oleh mahasiswa bahwa sebetulnya untuk membuat sebuah PKM itu tidak hanya konten yang keren, konten yang bagus, tetapi juga tujuan PKM adalah menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan. Jadi bagi kami juri, bagi kami reviewer, bagi kami selektor itu adalah paling mudah itu mencari kesalahan dari ratusan ribu proposal yang masuk. Saya sendiri di seleksi itu biasanya dapat 500-an lah, kurang lebih 500-an proposal yang harus saya selesaikan kurang lebih dalam 1 minggu. Hal yang paling mudah kami lakukan adalah mencari kesalahan. Jadi teman-teman harus taat dan tahu aturan. Ini udah keren, baiknya ini lolos ini. Tapi hanya 1-2 kesalahan saja terpaksa harus gugur. Nah, ini tolong nanti dosen pembimbing juga tim dari Pokjanya mungkin masing-masing perguruan tinggi bisa mengawal ini supaya hal yang sepele tidak mengganjal ide-ide kreativitas mahasiswa kita untuk lolos ke tahap-tahap berikutnya. Kreatif, inovatif, objektif, kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Nah, ini kan berbagai macam disiplin bisa bertanding di sini. Kemudian karakter umum PKM menumbuh kembangkan HOTS ya, dan implementasi perguruan tinggi dalam pendidikan pengajaran, penelitian pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Ini tujuannya. Jadi ini penting ya, tahu dan taat aturan. Ini yang paling yang lainnya normatif lah. Kemudian ini kadang ketika dosen atau perguruan tinggi mensosialisasikan ke mahasiswa, anak-anak sekarang kan cenderung egonya tinggi. Ngapain saya ikut PKM? Nah ini sebetulnya untuk siapa tuh kita berprestasi ya. Kalau saya memberikan narasi di sini adalah dedikasi untuk orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita, mungkin pacar kita atau penggemar-penggemar kita ya. Nah, itu mungkin bukan untuk diri saya sendiri. Saya dulu juga termasuk mahasiswa yang lama kuliahnya. Saya menyelesaikan kuliah itu ya karena untuk mempersembahkan kepada ibunda tercinta, kira-kira begitu. Mungkin kita nggak butuh ijazah, mungkin kita nggak butuh prestasi, tetapi orang-orang yang menyayangi kita butuh sesuatu feedback untuk mereka agar apa? Oh, inilah yang kami persembahkan. Kemudian kepada perguruan tinggi, ini penting karena perguruan tinggi itu juga impact daripada PKM itu sangat signifikan ya. Nanti mungkin Pak Wahyu bisa menjelaskan. Juga di pengalaman saya, bahkan di beberapa daerah itu memberikan reward ya. Apalagi ketika program-programnya menarik dan mengangkat lokal konten di daerahnya masing-masing. Itu beberapa yang saya lihat, dapat reward dari bupatinya atau gubernurnya. Ini saya lihat ini. Dan itu menarik sekali. Kemudian bisa jadi portofolio atau untuk masa depan mahasiswa ya. Biasanya, ini aktif di PKM berarti anak ini punya kreativitas yang luar biasa. Kira-kira itu teman-teman, jadi prestasi itu untuk siapa ya? Prestasi untuk orang-orang yang kita sayangi lah paling tidak. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya filenya banyak sekali, saya takutnya nanti Pak Wahyu nggak kebagian ini. Nah, ini penting, kunci. Ini saya selalu share di setiap ini, mohon maaf. Kalau yang kemarin sudah ikut saya di LDikti, mungkin ini ada, tapi selalu saya tambahkan, jadi jangan khawatir. Yang pertama kuncinya adalah responsif, kedua kreatif, ketiga inovatif, yang keempat solutif, kemudian taat administratif, yang terakhir konstruktif, ini tambahan baru saya. Seperti apa definisinya? Kira-kira ini. Responsif itu sebagai generasi muda, mahasiswa harus peka terhadap suatu fenomena yang ada. Ya, apakah terkait dengan disintegrasi bangsa, ataukah narkoba, ataukah green design dan lain sebagainya. Banyak sekali isu yang kita bisa ambil. Kemudian peduli. Setelah peka kita peduli. Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah, mulai dari hal yang kecil ya kita menulis saja. Nggak bisa mengimplementasikan ya kita bisa menulis dalam bentuk ide-ide di gagasan tertulis dan lain sebagainya. Kemudian kita harus siap membantu. Saya mengutip dari apa yang saya selalu sampaikan bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah,
Jadikan diri Anda seorang yang memang bermanfaat bagi orang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan, tindakan, dan perbuatan. Kemudian responsif itu juga harus memahami masalah. Kalau respon tidak memahami masalah nanti bisa jadi malah salah respon gitu. Kemudian ide harus kreatif. Nah, judulnya aja PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Orang kreatif itu harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Melihat sebuah masalah menjadi sebuah peluang untuk dipecahkan ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan ya. Kalau tidak ada jalan keluar berarti bukan masalah itu. Anda yang nyari-nyari masalah. Jadi setiap masalah pasti ada jalan keluar. Pastikan itu. Dan Anda adalah solusinya. Ya. Menemukan korelasi baru. Nah, ide segar, ide anak-anak muda ini luar biasa kreatifnya. Kadang saya harus out of the box ya, keluar dari rutinitas untuk melihat ide-ide segar, ngumpul sama anak-anak muda, nongkrong di kantin, ikut kegiatan mereka atau memantau bagaimana perkembangannya. Oh, ternyata mereka luar biasa. Cuman kadang perlu diarahkan Bapak Ibu dosen dan lembaga diarahkan agar apa? Aktualisasi mereka bisa menjadi positif di masyarakat. Kemudian membentuk korelasi baru, harus berani. Orang-orang kreatif harus berani membentuk korelasi baru. Kemudian ide harus inovatif. Mohon maaf saya agak cepat karena slide saya banyak ini. Yang pertama penting adalah pendekatan ipteks. Ipteks itu ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Desain juga bisa inovatif itu. Nah, itu penjabaran dari ipteks tadi. Ide harus ada efisiensi dari apa yang sudah ada ya. Kita lihat dari perkembangan IT itu kan efisiensi terus. Spiritnya adalah efisiensi. Apa yang dulu dikerjakan 3 hari sekarang bisa selesai dalam 1 jam dan lain sebagainya. Kemudian ATM ini yang paling mudah ya, kalau nggak punya ide ya ATM aja lah. Inovasi juga itu walaupun levelnya paling rendah. Oke, itu. Wah ini penting. Nah ini penting. Ini urgenitas dari masalah Anda yang mau paparkan dan pecahkan adalah. Nah ini kutipan saya dari Bu Tejo 2020 ya. Jadi orang itu yang solutif. Ya. Solutif apa? Memecahkan masalah. Ide-ide yang Anda sarankan harus solutif. Jangan tidak solutif. Ya. Ternyata dalam paparannya hanya memaparkan masalah. Tidak menampilkan ide-ide atau memecahkan masalah. Nah itu yang salah. Ya, kayak gitu ya. Fokus memecahkan masalah, pantang mengeluh, dan berpikir positif. Mahasiswa pasti bisa. Anak-anak kreatif kita luar biasa. Tidak ada manusia yang bodoh. Tidak ada mahasiswa yang bodoh. Cuman dia memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Seekor ikan tidak mungkin disuruh manjat pohon. Kira-kira begitu. Menggunakan banyak cara ya, sesuaikan dengan kompetensi timnya. Nah, tim Anda ya saran saya lebih dinamis ya atau heterogen lah istilahnya dalam satu tim itu agar apa? Kemampuannya berimbang. Jangan jago desain semua nanti yang jago itu nggak ada, yang jago bikin koordinasi nggak ada atau yang ke teknis nggak ada. Kemudian masalahnya harus makro. Ini berdampak bagi masyarakat luas. Pada skim-skim tertentu dia ambil dari isu SDGs. Kemudian juga isu-isu nasional yang sedang tren saat ini. Ini ada lengkap di panduan Bapak Ibu dan adik-adik semua. Ini kenapa saya nggak bisa jalan ya? Bentar. Oh iya, mohon maaf. Nah, ini harus taat administratif, ya, taat regulasi. Hati-hati. Ini tadi karena spirit pertama dari PKM adalah membentuk individu yang taat regulasi, ya. Taat regulasi. Yang penting taat regulasi dulu. Karena apa? Bagi juri itu, reviewer itu, yang pertama adalah taat regulasi. Ketika Anda melanggar salah satu regulasi administrasi yang sudah disepakati, maka gugur dengan sendirinya. Kira-kira begitu, ya. Nah, ide sebaiknya konstruktif. Ini tambahan dari saya. Penjelasannya harus logis, masuk akal, berbasis data, baik kualitatif maupun kuantitatif. Runtut. Nah, runtut itu kepala, pundak, lutut, kaki. Harus menjelaskan sehingga audiens kita bisa memahami karena basic daripada reviewer itu macam-macam, ya. Macam-macam. Semakin mengerucut ke Pimnas ya semakin satu. Tapi kalau levelnya masih seleksi awal biasanya heterogen jurinya. Walaupun dari pihak pusat juga sudah memilah-milah. Tetapi karena saking banyaknya proposal, beberapa hal kita perlu cermati ini supaya idenya konstruktif bisa dibaca dalam perspektif yang lebih luas. Kemudian koheren, berkesinambungan ya. Yang penting-penting aja yang dipaparkan, jangan yang nggak penting karena kita hanya 10 lembar. 10 lembar yang boleh
masuk di situ. Kemudian sumber idenya dari mana PKM itu? Yang pertama pengalaman pribadi lah, ya, experience itu penting. Oh, saya pernah gini, ada ini. Sebenarnya contohnya banyak, tapi karena durasinya saya coba. Kemudian pengamatan lingkungan, Anda jadi lihat lingkungan ada masalah, ya Anda langsung turun aja. Mungkin dari 10 masalah Anda tidak bisa memecahkan, ya. Mungkin 2-3 yang kita bisa pecahkan. Browsing di internet secara umum, monggo silahkan. Melihat judul PKM sebelumnya, silahkan. Misalkan pemenang PIMNAS 2019, 2020, semua ada di file internet ya. Anda silahkan download aja. Nanti kalau butuh, tidak bisa menemukan, silahkan kontak saya, akan saya bantu untuk termasuk contoh-contoh yang barangkali sudah lolos didanai ya. Ada contoh-contoh posternya juga, kalau mau monggo silahkan. Kemudian hasil penelitian dan pengabdian dosen, lah ini bagi dosen-dosen yang kreatif, mereka bisa memodifikasi konsep pemikiran untuk PPM dan penelitiannya kepada mahasiswanya. Tentu saja ada beberapa perubahan yang harus menyesuaikan. Ya bolehlah untuk tahap-tahap awal ya. Yang penting mahasiswanya mau militan, jangan dosennya bikin terus mahasiswanya cuma jadi bonekanya, jangan. Ini tetap mahasiswa yang menjadi subjeknya. Kemudian diskusi, ya, hasil-hasil diskusi nongkrong di kantin. Di beberapa tinggi besar itu sudah ada unit-unit UKM-nya, sudah ada unit-unit kreativitasnya, penalarannya itu sudah muncul itu diskusi-diskusi ilmiah terkait dengan PKM. Kemudian kiat-kiat mencari judul itu apa? Yang sedang hot, ini menarik ya. Jadi covernya judul dalam sebuah proposal kan, ya judulnya itulah hot. Kemudian urgensinya, jadi harus mendesak. Ini harus dipecahkan, kalau nggak dipecahkan Indonesia akan hancur, nah, misalkan. Ini dipecahkan masalah narkoba ini, kalau nggak dipecahkan generasi muda kita akan rusak semuanya. Ya, itu nanti di judul harus kelihatan tendangannya ya. Kalau biasa-biasa saja, biasanya juri juga malas-malasan. Ya. Oke, kemudian kaitkan dengan bidang PKM yang ada dan berikan penyelesaian sesuai kemampuan timnya. Jabarkan manfaat dari program. Program tadi harus manfaat karena tadi poinnya adalah solutif. Pastikan judul menggugah rasa ingin tahu dan seorang secara umum. Kemudian ini penting juga sekali lagi agar tepat sasaran, topiknya harus kekinian, bandingkan dengan hal yang sudah ada. Oh, ternyata saya pikir udah kreatif ya. Ternyata di lapangan sudah banyak muncul atau bahkan di tahun kemarin sudah muncul sejenis yang serupa gitu. Tidak ada kebaruan atau malah yang dibikin itu lebih kurang update. Nah, ini memang perlu update informasi ya. Kemudian metodologi penelitiannya harus tepat, ini khususnya di penelitian dan KC ya. Kemudian jenisnya apa saja? Ini ada 521 ya. 5 bidang PKM, 2 bidang PKM karya tulis, dan yang terbaru adalah PKM GFK. Alhamdulillah di UPH kemarin yang lolos GFK ya, gagasan futuristik konstruktif. Ini 5 bidangnya, saya jabarkan semua saja. Yang pertama adalah kewirausahaan ya. Ini karena COVID, ini luarannya adalah konsep bisnis, bukan produk bisnis, tapi konsep bisnis apakah dalam berupa rencana usaha dalam bentuk produk atau jasa, itu konsep bisnisnya harus kuat. Kemudian di pengabdian masyarakat biasanya modul daring ya. Modul daring, sama di PKM-T itu modul daring. Di 2 PKM M dan T ini nanti akan dipertajam oleh Pak Wahyu ya, Pak Dr. Wahyu, itu biasanya ada yang kebolak-balik ya. Tergantung mitranya siapa. Kalau PKM pengabdian masyarakat mitranya harus non produktif atau secara ekonomis dia tidak mengambil keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang ada di klasternya atau kelompoknya. Bisa yayasan, bisa kelompok masyarakat, ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja, anak-anak putus sekolah atau korban kekerasan atau di penjara anak atau penjara wanita dan lain sebagainya. Ini memang ini. Kemudian yang PKMT itu teknologi ya, implementasi teknologi atau penerapan teknologi itu mitranya pasti UKM atau sanggar. Sanggar kan biasanya profit ya. Atau juga
usaha-usaha masyarakat, petani, nelayan, ya, buruh dan lain sebagainya. Notabene dia implementasi penerapan teknologinya itu meningkatkan usaha dia dalam hal apa? Dalam hal berusaha. Nah, kira-kira gitu. 30 menit lagi. Oke, terima kasih panitia sudah diingatkan, soalnya materi saya cukup banyak nanti. Kemudian kewirausahaan. Ya, kewirausahaan itu kalau anak-anak UPH lah jagonya lah, karena bidang kewirausahaan itu anak-anak muda sekarang kreatifnya luar biasa. Startup kita yang baru itu, baik yang masih kecil maupun besar itu rata-rata memang anak-anak muda ya, dengan bisnis online-nya ya. Yang jelas yang penting di kewirausahaan ini harus ada unsur kreatif, inovatif dan tentu saja marketable ya produk konsep bisnisnya. Kemudian Karsa Cipta dan yang terakhir PKMP di 5 bidang ini berupa naratif review. Jadi kalau ada beberapa file yang masuk, teman-teman masih ada yang penelitian laboratorium dan penelitian lapangan harus diganti penelitiannya baik PKMP SH maupun PE itu naratif review ya. Nah, kemudian syarat umum PKM itu apa? Peserta adalah mahasiswa aktif dan terdaftar di S1 atau diploma ya. Yang penting punya NIDN ya, nomor induk NIDN, NIM ya, NIM di perguruan tinggi masing-masing ya. Ada di Forlabdikti. Kalau enggak nanti enggak bisa. Enggak bisa ya. S2 boleh enggak? Enggak boleh. D3, D4 boleh. Tim 3. Jumlah tim adalah 3. Itu untuk PKMP, PKMKC, dan PKMAI, GT, GFK itu 3-5. Nah, jadi agak double ya, nanti saya klarifikasikan. Kemudian di PKMM dan PKMT itu ada 4-6. Lihat nanti panduan jumlahnya harus benar-benar ini. Ya, kalau kewirausahaan 3-5. Nama pengusul ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Nah, ini penting. Namanya panjang ya ditulis. Yang penting konsisten. Ditulis saja M siapa, Moh siapa. Kalau memang aslinya singkatan dari aktenya, ya udah konsisten dan sebaiknya dilengkapi dengan dokumen pendukung ya di lampiran terakhir nanti. Lampiran bukan yang lampiran wajib, lampiran terakhir dilengkapi kalau memang benar-benar itu aslinya singkatan. Tapi saran saya kalau memang bukan singkatan jangan disingkat. Bidang kajian disesuaikan, ini ada beberapa skim PKM yang harus sesuai dengan bidang ilmunya, ada yang enggak. Nanti lebih jelas di masing-masing skim. Seorang mahasiswa dapat mengusulkan 2 judul PKM sebagai ketua dan anggota atau keduanya anggota. Nah, ini penting untuk diketahui karena kalau 3 dan itu terdeteksi pasti salah satunya gugur. Mahasiswa pengusul dapat lintas prodi, fakultas, atau lintas fakultas asal masih pada satu perguruan tinggi yang sama. Untuk tahap ini belum boleh lintas perguruan tinggi. Kalau untuk dosen penelitian sudah ada ya, tapi untuk PKM ini belum. Disarankan ini rekomendasinya adalah lebih dari 1 angkatan. Gandeng adik kelasnya ya, agar ada kaderisasi di PKM nanti. Besarnya dana 3 juta. Untuk PKM AIGT, 4 juta untuk PKM GFK, 5-12,5 untuk PKM 5 bidang. Tapi ada addendum untuk tahun ini maksimal hanya 5 juta. Jadi memang tidak dituntut untuk produksinya, tidak untuk pelaksananya, tapi membuat modul-modul saja. Jadi addendumnya maksimal untuk tahun ini 2020 ini 5 juta. Kemungkinan nanti di 2021 ada perubahan, nah kita tunggu aja. Tidak etis kalau saya sampaikan sekarang. Kemudian maksimal 10 halaman, bab 1 daftar pustaka kecuali PMK. PMK itu halaman 11-nya boleh daftar pustaka. Ya. Tapi kalau yang lainnya anggap aja 10 lah. Jadi kalau main aman ya 10 aja lah gitu. Maksimal 10. Dari bab 1 sampai daftar pustaka. Yang depan-depan bagaimana daftar isi nggak dihitung ya. Disimpan dalam bentuk file PDF maksimal 5 MB. Hati-hati dengan gambar dan tabel, dikompres dulu, takutnya nanti anak-anak desain, anak-anak arsitek, anak-anak seni itu gambarnya biar menarik. Saya selalu menyarankan ya anak-anak bimbingan saya itu ada tabulasi, ada data-data dalam bentuk visual agar reviewernya juga memperjelas paparannya. Tapi ketika nggak hati-hati ternyata resolusinya tinggi, akhirnya lebih dari PMA. Nggak bisa masuk, kenapa ya? Ternyata lebih, harus dikompres. Kemudian nama filenya ini nama ketua, peneliti, _ nama PT, dan jenis PKM-nya. Proposal ditulis
kontinental jarak ini yang kadang kepleset itu di jarak baris. Di settingan kan rata-rata 1,5, 2, 1 ya. Ini pakainya 1,15. Jadi ini bentuk daripada ketaat regulasian. Ukuran kertasnya ya margin ini juga kadang menjebak. Yang sering ini. Kemudian daftar isi, nomor halaman, urut kanan atas I1, I2, I3 dan lain sebagainya ya. Halaman isi ini yang tadi kanan bawah, yang ini kanan atas ya. Jangan kebalik ya, ini banyak yang kebalik. Kemudian PKM karya tulis berupa artikel ilmiah. Nah, yang kedua ya, yang rombongan kedua itu ini PKM KT, artikel ilmiah dan GT. Ini berupa tulisan saja, sehingga kemungkinan besar di adendum tidak muncul. Karena apa? Dia tidak diimplementasikan. Artikel ilmiah nanti berupa tulisan-tulisan ilmiah dari kegiatan yang sudah dilakukan. Gagasan terus hanya ide-ide saja, tidak perlu diimplementasikan. Maka dananya juga tidak besar, hanya 3 juta. Kemudian, ya ini GFK. Nah, gagasan futuristik konstruksi. Nah, isunya adalah isu SDGs dan isu nasional. Ya, ada banyak SDGs itu 17 kalau nggak salah, dan isu-isu nasional seperti apa. Nah, apa itu GFK? Ide gagasan, mengelola imajinasi, persepsi dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ide-ide dan gagasan yang berdampak makro, mengambil topik dari SDGs ya dalam bentuk video. Video itu bisa berupa animasi, bisa berupa video film, bisa kompilasi keduanya, atau hanya PPT yang divideokan. Enggak apa-apa, kan setiap orang kemampuannya beda. Kami melihat dalam aspek kreativitasnya dulu, walaupun unsur-unsur filmnya juga ada penilaian, tetapi tidak begitu dominan. Ya. Yang penting ide-idenya bisa disampaikan ke audiens dengan baik, ya kira-kira begitu. Tidak semua pemenang itu videonya hebat-hebat kayak film-film kelas Hollywood, enggak. Yang sederhana aja bisa, asal ide-idenya itu menarik. Nah ini topiknya isu SDGs dan isu nasional ya. Sustainable Development Goal-nya ada 17 ini, silahkan mau yang diambil topiknya yang mana, GFK, ya silahkan. Nah, yang pertama ini tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas ya. Kemudian isu SDGs kedua adalah kesetaraan gender, air bersih, sanitasi, energi bersih, dan pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang layak. Ini banyak sekali nanti ya. Industri, inovasi, infrastruktur, kesenjangan dunia ya kira-kira. Kemudian berlanjutan ekonomi dan komunitas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab ya, responsibility consumption and production, dan aksi terhadap iklim, climate action. Nah, ini ada lagi kehidupan bawah laut ya, bagi teman-teman di daerah pantai, perguruan tinggi yang di bawah pantai itu mungkin pencemaran terumbu karang dan lain sebagainya bisa di blow up. Kehidupan di darat juga kaitannya dengan ekosistem darat dan lain sebagainya. Kemudian institusi peradilan yang kuat ya, justice ya, ini penting. Wah, ini silakan Anda menawarkan sebuah konsep ide gagasan apa untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam hal peradilan yang kuat dan berkedamaian, kira-kira gitu. Kemudian kemitraan untuk mencapai tujuan atau kemitraan global. Oke, itu untuk isu nasionalnya ada korupsi. Wah, ini lagi memang penyakit negara kita ya, korupsi, narkoba, persatuan NKRI ya, bencana alam, bahasa daerah ini juga seksi sekali ya. Kita sudah kehilangan banyak bahasa daerah ya, bahasa ibu. Anak-anak sekarang lebih ke bahasa-bahasa yang populer ya, bukan bahasa Indonesia atau malah, tapi bahasa populer. Nah, ini bagaimana cara teman-teman membuat sebuah ide gagasan memecahkan masalah akan hilangnya bahasa-bahasa daerah yang sangat banyak di Indonesia. Dan konservasi satwa liar boleh ya, karena di Indonesia juga termasuk potensi satwa liarnya banyak. Saya cek dulu di ini, chat. Mohon untuk menyiapkan Oke. Setelah itu
kriteria pengusul GFK kurang lebih sama lah ya, sama yang tadi. Pendanaannya hanya 4 juta, jadi karena bikin video ya 4 juta, jangka waktu 2 sampai 4 bulan. Yang lainnya sama lah. Kemudian formatnya ini jadwal kegiatan, nggak banyak ya. Yang sering terjungkal tuh teman-teman masih upload halaman sampul dan pengesahan ya. Karena itu sudah by system, maka tolong yang diupload hanya jadwal kegiatan. Kalau ada daftar isi boleh dimasuk daftar isi, jadwal kegiatan, tautan video, sinopsis konten, dan lampiran-lampiran. Ini karya PKM GVFK, contoh-contoh dari bimbingan saya yang lolos, alhamdulillah. Ini ada yang unik, ada yang menarik, ada yang sederhana, tapi ide-idenya menarik. Ini tentang sustainable citizen community. Dia konsepnya tentang pengolahan sampah di satu klaster perumahan. Jadi tidak ada sampah yang keluar. Semua sampah diolah dalam satu klaster perumahan. Bagaimana konsep kota ke depan itu? Konsep perumahan ke depan. Dia membuat konsep seperti ini menarik sekali menurut saya sih. Ya. Dan bidang ilmunya juga kebetulan sesuai. Jadi ilmunya dia ilmu lingkungan. Kemudian ini juga bimbingan saya dari Makassar. Kebetulan saya ngajar juga di Makassar, industri inovasi dan infrastruktur atau friendly chair. Dia melihat satu fenomena di mana ada masyarakat yang saudara-saudara kita yang difabel punya perbedaan dari kita ya, mungkin tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan dengan baik, itu menghadapi kendala di public area. Maka rekan mahasiswa ini menampilkan sebuah konsep kursi yang bisa. Ini lengkap ini, cuman saya yang terjungkal ini nggak bisa masuk. Karena apa? Ya itu tadi, tiba-tiba dia muncul halaman sampulnya. Aduh, ya, sayang sekali, tapi kreativitasnya memang sudah saya anggap luar biasa. Penilaiannya ini penting bagi dosen dan mahasiswa, terutama di ketua. Ya, kalau timnya suruh kerja bakti ya, nanti ketua itu mencermati yang ini. Sistematika dan kejelasan lalu pikir harus jelas, penguasaan topik dan kreativitas solusi yang diajukan juga poinnya gede ya, poinnya besar ini. Poin-poin yang gemuk ini mau dilihat ya, teman-teman. Durasi maksimal 10 menit. Kalau ada perubahan nanti tolong disesuaikan saja. Ada perubahan durasi enggak. Maksimalkan yang ada, misalkan durasinya 5 menit. Nah, kalau tahun kemarin misalkan 10 menit ya bikin 9, berapa atau 10 menit enggak masalah. Tapi kalau cuman bikinnya 2 menit ya itu namanya enggak maksimal. Jadi walaupun poinnya 10 tapi itu juga sangat berpengaruh ketika itu tidak maksimal gitu. Kira-kira begitu ya. Di keterangan SOR itu macam-macam ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa semua. Tidak ada nilai 4. Kenapa tidak ada nilai 4? Karena sebagai seorang reviewer tidak boleh ragu-ragu. Mengatakan jelek dan baik itu tidak boleh ragu-ragu. Ya. Sehingga nanti butuh eksekusi. Kalau main aman ya 4 semua ya, nanti malah nggak adil itu namanya. Ini yang pemenang tahun kemarin, yang PIMNAS 33 di UGM, PKM GFK, alat mendeteksi depresi non-invasif berbasis biomarker spesifik pada urin, ya, penambahan lapisan ozon demi ini banyak sekali. Keamanan pendaki gunung melalui pengintegrasian jaringan telekomunikasi. Ya, ini ide-ide ini tidak serta-merta harus bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Bisa jadi ide-ide itu hanya berupa prototipe. Kalau dulu prototipenya dalam bentuk fisik ya, kalau sekarang prototipnya dalam bentuk 3D aja atau video. Tetapi itu tadi, barangkali ini butuh riset yang lebih lama agar ide-ide bisa diimplementasikan dalam bentuk real di lapangan. Jadi jangan khawatir, ini kalau bikin ini mahal, enggak usah. Anda tidak diwajibkan untuk segera mengeksekusi ini dalam bentuk implementasi kegiatan. Ini hanya bentuk ide-ide saja. Kemudian yang lain ini juga banyak ini. Silakan nanti saya banyak contoh-contohnya kalau teman-teman mau pengen tahu. Kita lanjutkan aja yang karya tulis, karena tugas saya nanti agak sedikit yang berhubungan dengan pengembangan ilmu serta penulisan. Di gagasan tertulis, ini PKMGT, ini gagasan tertulis bersifat futuristik, realistik, dan jangka panjang. Banyak sekali ini karena waktunya tidak banyak. Moderator, saya masih punya banyak waktu berapa lama, mohon saya nanti diingatkan lagi kalau kebablasan, takutnya nanti Mbak
Pak Dr. Wahyu Harihaji tidak kebagian. Ya, ini intinya membuat mahasiswa membudayakan menulis dengan baik, terstruktur dan sistematis serta ilmiah lah ya. Oke, kriterianya itu tadi. 15 menit lagi, terima kasih. Oke, masih cukup. Kelompoknya 3 orang, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jangan ditawar ini. Nama pengusul tidak boleh disingkat sama yang lain. Dananya cuma 3 juta, yang membedakan sama yang lain. Paling sedikit ini memang karena hanya dalam bentuk artikel ilmiah. Ya. Dan apa itu? Tidak harus diimplementasikan. Karena sudah karena di GT ini apa itu? Berupa gagasan-gagasan. Nanti di artikel 5 beda lagi. 3 juta. Oke, formatnya ini daftar isi pendahuluan, gagasan, dan lain sebagainya. Nanti silahkan dicek lagi di buku panduan. Nanti insya Allah ini akan saya sharing karena ini nggak butuh pendalaman. Format penulisan GT ini tadi kesimpulan. Nah ini jangan lupa lampiran dilengkapi ya. Biodata, ketua anggota, tanda tangani. Kalau tahun kemarin di cropping pasti digugurkan ya. Kalau tidak digugurkan berarti Anda termasuk yang beruntung lolos dari reviewer yang teliti ya. Saking banyaknya mungkin dari reviewernya wah di cropping lolos ya. Tapi tahun kemarin karena masih 2019 itu belum COVID-19 jadi memang dianggap stempel basah dan cap basah itu wajib. Kira-kira begitu. Biodata dosen pendamping ini yang sering juga salah karena apa? Rata-rata itu dosen hanya menyampaikan biodatanya tanpa menyesuaikan dengan format PKM yang dimaksud. Ya, misalkan formatnya di RPM atau format penelitian di Pak kampusnya disampaikan ke mahasiswa. Nah, mahasiswa bingung. Sebaiknya dosen-dosen yang membimbing itu sudah menyiapkan template-nya masing-masing ya. Cuma nanti di PKM apa itu tolong dikosongi karena nanti masih mahasiswa macam. Ada juga yang keliru ya, saya lihat di pihak kemarin ada yang keliru. Harusnya di PKMP ternyata masuk tulisannya PKMK, nah itu termasuk keliru. Itu termasuk yang harusnya digugurkan, kira-kira begitu. Kemudian susunan organik tim dan pengusul, jangan lupa bahwa ketua itu koordinator, boleh merangkap yang lain, tapi tugas utamanya adalah koordinator. Jadi dalam satu orang itu ada koordinatornya. Kemudian surat pernyataan ketua tim. Ini yang penting adalah satu ada kopnya, template-nya sesuaikan dengan panduan. Kemudian ada dosen pembimbingnya, tanda tangan anggotanya, ada pejabat terkait ya, yang ada stempel basahnya. Zaman dulu begitu ya, ada stempel basahnya. Karena apa? Di beberapa tempat itu prodi kajur itu tidak punya stempel. Yang punya stempel itu fakultas. Sehingga mungkin di pejabat terkait yang boleh menandatangani adalah WD3-nya atau langsung aja ke WR3-nya enggak apa-apa ya. Semakin tinggi semakin bagus. Tapi kalau ternyata di kampusnya ada kajurnya punya stempel atau mungkin bagian kemahasiswaan tertentu, ya itu ada, nggak masalah. Kira-kira begitu ya. Nah ini jangan lupa di poin penilaian yang besar adalah memang di gagasan, kreativitas, dan kelayakan implementasi. Itu di 40 skornya ya. Ini diperhatikan juga. Sumber informasi juga penting di GT ya, karena poinnya adalah 25 kesesuaian sumber informasi dengan gagasannya. Jangan sampai antara literasi dengan apa yang disampaikan geseh jauh ya. Kalau bisa yang deket-deket aja. Pastikan bahwa literatur nanti memang benar-benar dari apa ya, dari literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bisa jangan sampai lebih dari 5 tahun. Tapi kalau memang langka ya itu bukan hal yang wajib, ya sunnah aja ya silahkan. Tetapi yang penting adalah data-datanya memang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya jangan ambil yang blog atau artikel-artikel yang atau sosial media yang mohon maaf dalam menggunakan ecek-ecek. Kalau bisa pakai yang jurnal. Misalkan teman-teman mahasiswa bisa ambil clue di YouTube itu kan jurnal apa topiknya apa ya, misalkan tentang difabel spasi jurnal atau autis spasi jurnal. Nanti muncul jurnal-jurnal dosen yang terindeks Scopus maupun yang terindeks Sinta itu sudah muncul sendiri. Nah itu bermanfaat bagi citasinya dosen-dosen Anda juga. Ya kalau bisa malah citasi dari dosen-dosen yang di lingkungan perguruan tinggi sehingga citasinya naik ya. Kira-kira begitu. Jadi ada konsep mutualisme di situ. Kemudian ini pemenang GT di PIMNAS 33 UGM kemarin. Banyak sekali ini. Tapi dalam bentuk gagasan-gagasan saja.
Silakan boleh di screenshot juga. Sebetulnya ini ada kok di pengumuman yang di launching oleh Belmawa. Ini masih ada waktu. Yang karya tulis ini teman-teman, saudara-saudara. Nah, artikel harus memenuhi syarat semua administrasi, ya, original ya. Yang jelas bukan kegiatan PKM tahun sebelumnya, jangan. Ini kalau ketahuan nanti terjegal nanti. Artikel ilmiah, tapi hasil dari riset dari PPM tahun kemarin tidak boleh. Ya. Nah, kesalahan itu harus diminimalisir dan lain sebagainya. Kemudian, ini kok ribet ya. Judulnya harus keren juga ya, membawa pesan, menunjukkan manfaatnya apa. Mungkin di judul nanti eksplisit disampaikan aja bahwa artikel ilmiahnya memang berbobot. Kemudian artikel harus memenuhi semua syarat dalam yang dalam panduan bukan hasil kegiatan ini yang bersama. Mohon maaf kok saya kok balik terus ini. Nah ini PKM mengacu pada kegiatan-kegiatan dari kelompok mahasiswa. KKN boleh, tugas lab boleh, tugas mata kuliah boleh, kerja profesi boleh. Yang penting tim kelompok ya. Ini 3 juta juga cuman karena hanya hanya berupa artikel ya, tidak harus diimplementasikan karena kegiatannya sudah jalan. Jadi kalau AI ini tidak boleh kegiatan yang belum jalan. Jadi merupakan laporan kegiatan yang notabene kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Boleh pengabdian, boleh penelitian, boleh tugas-tugas kuliah ya. Kira-kira begitu. Ada usulan pembiayaan ini, usulan berupa artikel dan sebagainya. Ini secara detail nanti bisa dilihat atau kita nanti dikomunikasikan pada saat diskusi. Oke, bersama. Nah, luarannya adalah artikel ilmiah. Saya lompat lagi. Ini banyak sekali ini. Judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode. Ini format penulisannya. Ya, kira-kira itu. Nah, ini penting, poin yang besar, yang gemuk, lihat metode sama hasil dan pembahasan ya. Hasil pembahasannya itu apakah metodenya benar sesuai dengan pendekatan keilmuan dan hasil dan pembahasannya juga benar-benar kebermanfaatnya dirasakan oleh dalam hal keilmuan maupun oleh masyarakat. Ini poin-poin ini yang Bapak Ibu dosen harus lihat ya, dan ketua tim itu harus mereview benar. Ternyata bobot pembahasannya kurang bagus ya. Kemudian ada lagi yang penelitian. Aduh ini kalau nggak cukup nanti di diskusi aja lah. Saya skip aja. Pustaka harus mendukung semua teori, ya. Metodenya merupakan dan menunjukkan keinginan dalam bentuk tujuan. Ini penting. Pustaka harus fokus juga, jangan dabiah kemana-mana ya. Kalau orang Jawa mengatakan dabiah, fokus pada sebuah riset itu. Nggak perlu terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Yang proporsionalnya. Dan yang penting pada tahun ini adalah naratif review. Isinya ini daftar isi, pendahuluan, tujuan pustaka, metode penelitian, biaya, jadwal, dan lain sebagainya. Kemudian yang penting tadi naratif review penelitian ini. Jadi nggak boleh penelitian lapangan dan penelitian laboratorium. Harus naratif review. Ya. Kalau tahun 2021 nanti muncul lah, kita lihat aja bagaimana. Tapi menurut prediksi saya ya tidak jauh-jauh dari hal tersebut. Ini lihat poinnya yang tinggi adalah kemanfaatan. Jadi penelitian itu kemanfaatan yang paling tinggi ya. Dan tujuan pustakanya juga benar, set of the art-nya benar ya. Harus fokus tadi ya saya katakan ya. Masalahnya juga urgenitas masalahnya memang benar-benar dipecahkan. Gagasannya orisinal, unik dan bermanfaat. Yang penting kita lihat dari gap daripada tulisan-tulisan. Nah ini konsep daringnya ini seperti ini. Riset yang diarahkan pada data. Jadi sekunder ya, bukan penelitiannya dalam bentuk sekunder ya, bukan primer, atau langsung di lapangan atau di lab ya. Persoalan spesifik dan lain sebagainya. Kira-kira ini nanti silakan dicermati. Kemudian ini narrative review. Silakan nanti teman-teman yang fokus di sini boleh ngobrol-ngobrol tentang ini di diskusi nanti. Ini juga kenali kata kunci minimal 70% sudah masuk. Ini naratif review. Ini sebetulnya clue-clue untuk reviewer ya, untuk menentukan ini berbobot dan tidak. Ini karena hasil persamaan persepsi dari yang kemarin kita lakukan adendum di naratif review. Nah ini
sekilas tadi mohon maaf, sebetulnya ada juga contoh-contoh yang lolos tapi saya tidak sampaikan karena durasi. Ini sebelum berakhir ada hal yang ini yang sering terjadi adalah salah kamar skim. Oh, ini yang sering itu M sama T. Kemudian isi hanya menuliskan keinginan pengusul, bukan pemecahan masalah di lapangan. Metode tidak jelas atau tidak sesuai. Mohon izin saya agak overload. Tidak ada unsur kreativitasnya. Jumlah halaman melebihi ketentuan. Nah, ini hal yang sepele, tata literasi, salah nomor halaman dan lain sebagainya. Ini sebetulnya menyedihkan, keren-keren tapi keganjel sini. Setelah ini apa? Mahasiswa harus melihat fenomena sekitarnya, adakah yang belum ideal, pilih tema yang menarik atau hot, kemudian cari dosen pembimbing yang kooperatif ya, dan tim yang kooperatif, jangan yang hanya gampang tanda tangan, tapi banyak memberikan masukan. Baca panduan, cari literasi, dan mulai menulis. Intensif konsultasi, jangan pada hanya akhir aja. Siapa yang berperan meloloskan, baik di tahap pendanaan maupun PIMNAS, militansi mahasiswa. Mahasiswa lembur-lembur, mahasiswa bekerja keras, dan juga peran pembimbing yang luar biasa. Ini saya salut sama Bapak Ibu, salam pembimbing. Saya selalu menyapa kalau sedang juri, baik langsung maupun tidak langsung, karena di balik mahasiswa yang berprestasi ada dosen-dosen yang hebat ya. Dukungan perguruan tinggi pasti ya, strategi tadi. Kemudian reviewer hanya menilai dari apa yang Anda paparkan ya. Dan insya Allah kita selalu objektif. Saatnya adalah berkolaborasi dosen, mahasiswa, perguruan tinggi, juga lintas prodi, lintas fakultas dan lain sebagainya. Monggo. Saatnya bukan jadi Superman, jadi saatnya menjadi Avenger ya. Avenger kan rame-rame, jagoan yang rame-rame. Ini yang tahun lama ya. Panduan tahun. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di PIMNAS 34. Saya berharap sebagian besar atau semuanya yang ada menjadi audien pagi hari ini bisa lolos hidanai. Syukur-syukur bisa masuk PIMNAS 34 yang insya Allah akan diselenggarakan di Pulau Sumatera. Terima kasih dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita menggunakan panduan 2020, kemudian ada adendum. Nah, adendumnya memang tidak begitu terlihat nanti. Semoga tahun 2021 tetap mengikuti seperti versi adendum atau kembali ke versi lama. Ya, isu-isunya sepertinya masuk ke seperti adendum, isu-isunya, gitu ya. Oke, ini tadi sudah diungkap oleh Pak Eko. Nah, ini ya, ini sudah diulas oleh Pak Eko. Ini ada di buku panduan, biasanya dilewatin. Ya, ini ada di buku panduan, tapi biasanya dilewatin karena kotak-kotak dianggap nggak penting. Ya, karena ini sangat penting. Ya, Bapak Ibu juga ada adik semuanya. Yang pertama adalah ngomongin PKM penelitian dulu. PKM penelitian kita lihat di sini. Penelitiannya harus sesuai bidang ilmu. Itu penting tuh ya. Jadi penelitiannya harus sesuai bidang ilmu. Jadi kalau Pak Eko itu ya, kemudian risetnya itu di teknik mesin, pasti nggak boleh gitu ya. Karena Pak Eko ada di seni gitu. Kemudian saya di manajemen, saya risetnya di yang lain, pasti nggak boleh. Di kedokteran nggak boleh. Kira-kira itu. Dilihat, ini betul-betul diperhatikan, anggotanya saklek 3 orang. Ya, tidak boleh lebih. Terus, ini saja yang diperhatikan ya, saat ini sesuai bidang ilmu 3 orang. Kemudian, di kegiatannya, kalau penelitian yang dulu itu kita diminta untuk penelitian primer, tahun 2020 itu ada adendum menjadi naratif review. Ya, dulu kita diminta meneliti ke lapangan, akhirnya yang baru naratif review. Nah, untuk 2021 apakah primer atau naratif review dengan data sekunder, kita tunggu panduannya. Begitu kira-kira. Ya. Kemudian yang kedua ada PKM kewirausahaan. Tadi sudah disinggung juga sampai Eko. Di sini adalah jumlahnya ingat 3-5 orang, tidak terikat bidang ilmu. Jadi kalau ketua timnya misalnya dari teknik, kemudian bisnisnya
yang bukan kaitannya dengan teknik boleh. Tapi sebaiknya ada mahasiswa di bidang lain yang sesuai dengan komoditasnya. Nah, ini akan lebih baik gitu ya. Karena dia akan menguasai produknya. Nah, apa bedanya tahun 2019-2020? Kalau dulu mahasiswa diminta membuat produk gitu ya. Mahasiswa membuat produk atau mahasiswa memberikan inovasi kepada produk tertentu, kemudian produknya dijual. Oke. Kemudian di 2020 ya, ada adendum, di sini diminta membuat konsep bisnis. Oke, itu perbedaannya. Ya, membuat konsep bisnis. Nah, tentunya produknya juga harus dilihat bahwa produk yang akan dibuat produk yang inovatif. Ya, kalau ditambahin Pak Eko tadi, produknya Butejo apa tadi? Solutif. Nah, solutif kira-kira begitu. Produknya selain inovatif juga harus solutif. Kemudian bagaimana penerapan bisnisnya nanti juga memang logis bisa dijalankan. Oke, ini PKM kewirausahaan. Kemudian PKM pengabdian masyarakat, saya mulai agak cepat. PKM pengabdian masyarakat. Ya, pengabdian masyarakat ini berarti sosial. Ingat ya, kalau pengabdian masyarakat berarti sosial. Nah, dengan adanya sosial ini berarti tidak boleh memberikan pengabdian masyarakat kepada UMKM. Nah, itu nggak boleh. Oke, begitu ya cara bacanya di kotak ini, di tabel ini. Ini ada di buku panduan. Slide ini juga nanti saya akan share. Itu jadi yang harus dibaca. PKMT, PKMKC, AIGT, dan sebagainya. Saya lewatkan. Oke. Kemudian, kok nggak bisa diklik? Nah, ini sepertinya disabotase ini punya saya. Oke, nah bisa. PKM penelitian. Oke. PKM penelitian ini inspirasinya itu dari masyarakat, dari umum, dari industri. Maksudnya apa? Ada masalah apa, ada kegelisahan apa yang ada di masyarakat yang kemudian kita perlu lakukan penelitian. Bisa penyebabnya, bisa rekomendasi yang nantinya jadi sebuah usulan atau rekomendasi yang ini bisa diterapkan langsung ke masyarakat. Nah, tapi ya, untuk panduan 2020 itu Anda diminta melakukan naratif review. Berarti nyari jurnal-jurnal yang mengungkap masalah yang ada. Siapa pernah meneliti apa, itu dikumpulkan. Kemudian Anda simpulkan seperti apa. Ya, naratif review. Nah, ini kepada Bapak Ibu dosen pendamping, ini mohon mahasiswa untuk dibimbing, karena kalau mahasiswa tidak dibimbing, biasanya pas nulis ini main asal tulis, gitu ya. Oke, ini. Lanjut. Saya sudah ngomongin bagaimana cara nulisnya sekarang. Ya, ini ada yang lintas disiplin ini membedakan antara eksak dan sosial. Jadi ada mahasiswa seperti perencanaan wilayah ini bisa masuk ke sosial gitu ya. Arsitektur itu juga bisa masuk sosial. Jadi ada beberapa multidisiplin yang bisa kolaboratif ya. Kesehatan masyarakat ini juga bisa masuk sosial ataupun eksakta. Kalau yang spesifik sosial eksak sudah kelihatan, saya tidak ulas. Kemudian ini tadi sudah diulas sama Pak Eko ya. Nah, ini sudah diulas sama Eko. Ini hanya saya sampaikan di awal, nanti ke belakang sudah tidak diulas lagi. Tadi Pak Eko menyampaikan bahwa biasanya ini yang membuat salah nih, biasanya. 1,15, karena default-nya itu 1,5. Jadi kalau Anda ngetik menggunakan Microsoft Word, kalau nggak diubah 1,15 pasti salah, gitu ya. Terus kalau ngomongin ukuran kertas, marginnya itu ibaratnya gini, ada dokumen, kemudian di staples. Nah, yang bagian di staples itu yang 4 cm. Lainnya 3 cm semua. Gitu caranya. Daftar isi, halaman daftar isi, jadi dimulai dari halaman daftar isi. Tidak ada cover, tidak ada pengesahan. Itu hurufnya seperti ini, angkanya seperti ini, angka Romawi, kemudian posisinya ada di kanan bawah.
Dari halaman utama berarti halaman apa namanya pendahuluan bab 1 sampai habis menggunakan ini, ya posisinya ada di kanan atas. Ini penting. Ya, kalau ini ketahuan pasti nggak lolos. Dan reviewer 2 ini pengalaman, jadi kalau kita ini kalau nge-review berapa Pak Eko? 500 ya Pak Eko. Kita nge-review 500 dikasih waktu 2 minggu. Tapi cepet Pak, nggak mungkin loh. Itu kita udah biasa ya. Sudah ribuan proposal yang kita bahasain udah hafal banget gitu. Bahkan tadi Pak Eko mengatakan, reviewer kok malah nyari kesalahan. Betul, karena kita mau nyari yang gampang dulu. Cari aja salahnya dulu. Kenapa? Kalau kita nyari, baca konten dan sebagainya lama. Ya, kita langsung cari dulu administrasi ini seperti apa, salahnya seperti apa. Oke, ketemu salah ya sudah, kita nggak lanjutkan. Cuma kadang saya itu kadang ternyuh juga. Kenapa? Ada usulan yang bagus gitu ya, konsepnya bagus, tapi salahnya hanya cover gitu. Kalau saya benerin gitu ya, terus tiba-tiba reviewer satunya lagi Pak Eko ngelihat Pak Eko disalahkan, menyalahkan gitu ya, ditambahin satu reviewer lagi. Akhirnya apa? Ketemu juga, salah juga. Nah, saya dapat evaluasi nanti yang seperti itu. Jadi kami sebagai reviewer itu betul-betul harus melihat. Jadi kalaupun kenal gitu ya, walaupun kenal, ini mahasiswa bimbingannya si Anu gitu ya, nggak bisa seperti itu. Tetap aja kalau salah ya salah. Itu karena ini kita yang akan dilihat sebagai reviewernya. Oke, ini isi ya dari proposal PKM penelitian untuk sosial humaniora ataupun eksakta. Ya, ini penting ya. Biasanya yang ketemu salah ini di sini nih. Di sini tertulis metodologi biasanya. Ya. Ini metode. Beda ya, metodologi dengan metode itu beda. Oke, ini dari daftar isi sampai terakhir. Nah, kemudian saya kasih tahu caranya. Bagaimana menulis pendahuluan. Oke. Lihat nih, menulis pendahuluan. Justifikasi ilmiah, ya, justifikasi ilmiah disusunnya PKM dan permasalahan yang diteliti. Jelaskan temuan apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan sebagai bidang ilmu pengusul atau tim. Karena ini naratif review, berarti Anda harus mencari jurnal sebanyak-banyaknya yang mengangkat tentang isunya. Ya, jadi kalau isunya misalnya tentang penelitian tentang tawuran misalnya, coba cari penelitian-penelitian yang menulis tentang tawuran, gitu ya. Dari penelitian itu nanti Anda bisa menyimpulkan. Oke, ini di latar belakangnya. Kemudian ini uraikan tentang latar belakang, justifikasi ilmiah, permasalahan yang diteliti. Ini perlu diungkap melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemukan peneliti jika ada, kemudian penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut. Nah, ini. Kemudian, rumusan masalah. Ini apakah rumusan masalahnya harus poin-poin seperti ini? Tidak. Jadi kalau mau dibuatkan narasi, silahkan. Tapi harus ada rumusan masalahnya. Tujuan penelitiannya untuk apa? Ini yang penting sekali. Kenapa harus diteliti sekarang? Ya, kenapa harus diteliti sekarang? Nah, ini perlu ada. Jadi urgensi itu mengapa harus diteliti sekarang. Kemudian luarannya ya, keluarannya yang saya kasih merah ini wajib harus keluar ya, harus ada ketulis ya. Yang merah ini artikel ilmiah yang akan dipublikasikan atau silakan bahasanya tapi ketemu keluar kata-kata artikel ilmiah. Kemudian laporan kemajuan dan laporan akhir ya, pastikan ini ada. Pastikan ini ada di luaran. Ya, saya ulangi, pastikan ini ada di luaran. Kemudian selanjutnya adalah manfaatnya, kontribusi terhadap ilmu ketahuan apa. Oke, ini bab 1. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka.
Nah, ini yang salah, yang biasanya banyak salah. Salahnya bukan berhakikat gagal, tapi nilainya kecil. Ya, ya bukan kumpulan teori. Ya, bukan kumpulan teori. Nah, ini yang biasanya. Jadi kalau tadi ngomongin tawuran, tawuran adalah bukan seperti itu. Ya, tapi di sini adalah jurnal-jurnal yang hasil penelitian yang merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya peristiwa ilmiah itu. Jadi apa yang diteliti? Dia meneliti apa? Hasilnya apa? Dia meneliti begini, hasilnya begini, dia meneliti begini. Akhirnya nanti Anda perlu menunjukkan ya state of the art-nya Anda di mana. Ini di tinjauan pustaka. Jadi sudah berubah, sudah bergeser ya dari PKM dulu gitu ya. Di sini sudah nggak ada lagi teori di situ. Ya, jadi nanti tidak kebanyak-banyakan halaman. Biasanya tambahan teori-teori udah 3 teori udah 1 halaman sendiri. Sayang. Oke ya, di sini bukan kumpulan teori. Kemudian saya lanjutkan yaitu metode penelitian, ya, narrative review silakan digunakan. Kemudian tahapan penelitian seperti apa? Nah ini penting sekali. Reviewer cari ini. Sebaiknya digambarkan juga dalam diagram langkah-langkah dan hasil atau luaran serta indikator capaian dari setiap langkahnya. Ya, ini penting. Ya, sebaiknya digambarkan juga. Jadi kalau kita kuliah dulu kuliah S2, S3 itu kerangka pikirnya kelihatan. Kemudian prosedur penelitiannya seperti apa, teknik pengumpulan data seperti apa, analisis data dan penafsiran apa. Nah, yang ada di sini boleh mengungkap adanya teori baru. Ya, bagaimana prosedurnya, bagaimana teknik pengumpulan datanya, bagaimana. Ini. Oke, selanjutnya adalah kok saya jadi batuk ya, sebentar. Anggaran biaya. Anggaran biayanya mana tadi? Perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Ini adalah, ada yang coret-coret. Saya anotasinya matikan dulu. Yes. Oke. Di sini adalah rangkuman dari justifikasi anggaran. Ya, kalau yang tahun 2020, 2019, 2020 ini maksimal 12,5 juta. Kalau kemarin ada adendum itu maksimal 5 juta. Nah, ini disesuaikan, kita lihat panduan terbaru apakah kembali ke 12,5 juta atau ke 5 juta. Nah, kita lihat nih. Dan ini tidak boleh diapa-apain, yang boleh diisi hanya di bagian ini. Ya, bagian ini saja yang diisi. Ya. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Misalnya gini, Pak, perjalanannya nggak ada, Pak, misalnya. Ini perjalanan ini nggak ada, Pak. Terus dihapus, jangan. Dikosongkan aja di sini. Jadi dikasih aja strip gitu. Oke. Kemudian jadwal kegiatan. Ya, jadwal kegiatannya pastikan di sini kapan itu menyusun dan publikasi karya ilmiah, kapan menyusun laporan kemajuan, ya. Kemudian kapan menyusun laporan akhir dituliskan, ini posisinya di mana, ya. Yang lain silahkan disesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Jadi yang bagian atas ini silahkan dibuat sesuai kegiatan masing-masing. Ya, tapi ini yang
kita cek, kita cari ini, kapan nyusun laporan kemajuan, kapan nyusun laporan akhir, kapan. Daftar pusakanya menggunakan Harvard Style, ya, menggunakan Harvard Style pakai apa? Yang digunakan di bab 2 yang boleh hanya ini. Di bab 2. Oke. Kemudian di bab 3 kalau mengungkap ada teori tentang bagaimana cara pengumpulan datanya, pakai apa, boleh pakai buku. Oke, di penelitian ini yang digunakan. Ya, ini tidak boleh salah ya, menggunakan Harvard Style pakai apa? Kalau ini salah biasanya salah. Dan pastikan semua yang tertulis di daftar pustaka harus di-refer di dalam bab. Bisa di bab 1, bisa di bab 2, bisa di bab 3. Ya, saya ulangi, pastikan semua yang tertulis di daftar pustaka di-refer di sana. Kalau tidak ada, satu saja itu gagal. Proposalnya tidak lolos. Padahal kontennya bagus. Ya, tapi ada daftar pusakanya yang tidak sesuai. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Ini adalah lampiran-lampiran yang perlu atau yang harus, yang wajib, yang kudu di PKM penelitian. Ya. Ini biodata ketua dan anggota. Formatnya sama. Pastikan ini diisi. Ya, pastikan ini diisi, jangan dikosongi. Pastikan ini diisi. Kalau ini, kalau memang ternyata tidak, nggak apa-apa. Tapi pastikan di sini diisi. Ya, di sini kota, bulan, tahun, tahunnya harus sesuaikan. Jangan ini tertulis tahun 2019 gitu, pasti salah di sini. Jadi pastikan tahun 2020 atau 2021 besok misalnya. Tanda tangan, ini caranya begini. Dokumen ini dicetak, kemudian ditandatangani, kemudian di-scan. Ya, jangan sekali-sekali Anda tanda tangan, di-scan tanda tangannya, kemudian ditempel di sini. Nah, itu nggak boleh. Ya, kemudian pastikan yang nggak boleh salah lagi di sini nih. Ini apa? PKM penelitian eksak atau sosial humaniora. Ini masing-masing PKM beda. Oke. Kemudian, ini biodata dosen pendamping. Ya, pastikan diisi, ini, kemudian penelitian diisi. Ya, ini pastikan diisi. Nah, di penelitian ini menjadi sesuatu yang wajib, karena kita lihat apakah dosen punya kompetensi dalam pembimbingan di PKM penelitian. Ya, jangan-jangan dosennya nggak pernah meneliti. Nah, ternyata dosennya pernah meneliti, tapi tahun 2010 nggak pernah lagi meneliti. Nah, itu ada tuh seperti itu. Ya, pastikan diisi. Ininya nggak boleh salah. Nah, ini kan PKMK, ini salah nih. Harusnya PKM P tadi misalnya. Nah, disesuaikan di sini. Kota, tanggal, bulan, tahun disesuaikan. Di sini juga sama. Di print, di tanda tangan, kemudian di scan. Nah, kalau nggak ada scan, di foto pakai handphone. Boleh, silahkan. Baru ditempel di dokumen. Jadi nempelnya sudah ada tanda tangannya. Jangan ditempelin di sini tanda tangan. Kalau hanya ditempel tanda tangan saja, nanti Pak Eko jeli ketemu langsung. Kalau Pak Eko yang review. Saya juga sudah biasa, wah ini tanda tangan, tempelan, nanti pasti di reject. Gara-gara itu, sepele kan? Oke, saya lanjut. Ini justifikasi anggaran kegiatan. Contoh justifikasi ya yang digunakan ini masih menggunakan biaya 12,5 juta. Ya, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah ikuti panduannya.
Kalau di bagian atas ngomongin jenis perlengkapan, buatlah jenis perlengkapan. Ini buatlah, begitu. Disesuaikan. Pastikan ada ini. Ya, kita tunggu panduan 2021. Ya, ini masih panduan 2020 yang ada di sini. Kalau ternyata masih menggunakan pola 12 juta, pasti ini yang dipakai. Kalau menggunakan pola yang 5 juta, ini berubah. Ya, tidak ini yang digunakan. Ya. Oke, lanjut. Ini susunan organisasi tim, kegiatan dan pembagian tugas. Modelnya begini, tapi banyak juga mahasiswa yang malah membuat diagram. Ya, salah jadinya karena tidak sesuai dengan panduan. Jadi mahasiswa malah dibuat nih diagram susunan organisasi, ya, ketuanya siapa dan sebagainya, malah dibikin kotak-kotak. Nggak boleh. Kenapa? Ini panduannya. Pastikan diisi, program studinya diisi, bidang ilmunya, alokasinya, silakan diisi. Ya. Kemudian surat pernyataan ketua pelaksana. Ya. Pastikan ini diisi, diketik, ya, ini diketik. Ya. Kemudian ini apa? Pastikan ini berlaku untuk semua, ya. Untuk semua PKM ini berlaku, dicek. Ini apa PKM apa, kemudian judulnya apa. Ya, baru judulnya apa. Kalau sudah, pastikan dosennya tanda tangan. Ini mahasiswanya tanda tangan di atas materi. Di sini pimpinannya tanda tangan. Pastikan di sini menggunakan panduan terbaru, ya, panduan terbaru. Karena saya lihat setiap tahun berubah panduan ini. Jadi untuk surat pernyataan ini setiap tahun berubah. Pastikan mengikuti panduan terbaru. Nah, biasanya kalau nanti panduan terbaru muncul, saya akan buatkan tuh tabel apa yang membedakan dari panduan lama ke panduan baru. Baru nanti saya akan share. Biasanya begitu. Kemudian lanjut saya masuk ke PKM kewirausahaan. PKM kewirausahaan di tahun 2020 itu mahasiswa diminta membuat produk, memberikan inovasi produk. Kemudian mahasiswa menjual produk itu. Untuk adendum, itu mahasiswa diminta membuat ide tentang produk dan bisnis. Nah, membuat ide tentang produk dan bisnis. Nah, itu pembedanya. Nah, di sini diharapkan produk mahasiswa yang muncul adalah dari penguasaan iptek mahasiswa itu sendiri. Jadi, jangan produk yang ecek-ecek, yang produk yang sudah biasa, misalnya apa? Cilok dijual, ya makanan cilok, nah sudah pasti nggak lolos. Jualan apa lagi ya? Jualan cilok yang sering muncul itu ada saja tuh, bikin minuman bergizi dengan buah mengkudu misalnya. Nah itu udah banyak banget. Minuman dari ekstrak apa yang minuman. Kemudian yang kreatif itu membuat yang desain membuat kursi tapi biasa saja sama. Nah ya kayak gitu-gitu nggak akan lolos. Nah pastikan ini sesuatu tadi yang kalau Pak Eko singgung di depan adalah sesuatu yang inovatif dan juga solutif. Nah di sini diharapkan ada survei dulu. Surveinya ini bukan surveinya Anda, bisa didapat dari manapun. Ya bisa dapat dari manapun, dari pengamatan. Kalau ternyata memang produk itu masih diinginkan atau masa depan dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, di situ. Kemudian, oke, ini saya lewatkan ya. Tadi sudah diulas Pak Eko, gitu ya. Tapi yang penting di sini adalah pemeran utamanya adalah mahasiswa di sini ya. Ya, mahasiswa, bukan masyarakat atau mitranya. Jadi mahasiswa itu sendiri. Ya, penekanannya di sini. Kemudian ini daftar isinya. Di panduan 2018, ya panduan 2018, PKM kewirausahaan itu tidak ada daftar pustaka. Tapi panduan 2019 yang digunakan untuk 2020 ada daftar pustakanya.
Nah, itu perlu itu. Jadi banyak yang salah juga akhirnya. Dan daftar pustaka menjadi perhitungan halaman. Tadi Pak Ekos di awal sudah menyinggung ya, maksimal halamannya berapa? 10 halaman. Dari mana? Dari pendahuluan sampai daftar pustaka. Nah, ini dilihat nih. Jadi dari sini ya, daftar pustaka ini adalah 10 halaman. Pastikan nih, nggak boleh salah. Oke ya, lampiran-lampirannya. Nah, saya hanya akan mengungkap di bagian atas, tapi lampiran-lampirannya saya tidak akan ulas. Kita lihat nih. Nah, uraikan latar belakang atau alasan apa yang mendasari disusunnya proposal PKM ini, berdasarkan hasil riset pasar, atau bisa juga inisiatif sendiri, atau pengamatan lapangan. Tapi di sini memang untuk tahun 2020, pelaksanaan 2020, dulu itu ya, panduan 2019 itu memang diharapkan mahasiswa melihat betul kondisi di lapangan seperti apa. Tapi untuk kemarin pada saat pelaksanaan 2020 itu diubah menjadi konsep. Ya, bisnisnya seperti apa, produknya seperti apa, itu konsep. Itu yang bisa membedakan nanti. Kemudian rumusan masalahnya, ya, kemudian ini silahkan rumusan masalahnya dibuat, tujuan program silahkan. Nah, di sini ada yang ngikut lagi nih. Ada yang ngikut. Laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah yang dipublikasikan apa. Kemudian di sini kalau memang konsep ya, konsep dituliskan. Ya, kalau memang produk apa yang jadi. Kemudian manfaat ini silahkan digunakan. Bab 2, mengungkap kondisi umum lingkungan. Potensi sumber daya dan peluang pasarnya seperti apa. Kemudian gambaran umum produknya dijelaskan. Analisis kelayakan usahanya bikin ya 5 tahun ke depan, menunjukkan keberlanjutan bisnis, analisis BEP-nya dibuat. Ya, kemudian bab 3-nya ini produksi ya, teknik atau cara membuat komoditas usaha dari pengemasan sampai siap dijual. Jadi cara membuatnya seperti apa? Bagaimana strategi penetapan harganya? Ikutin. Kemudian bagaimana promosi dan target pasarnya? Buatlah SWOT di sini. Kemudian ini adalah tahapan pekerjaannya dalam PKM ini. Ya, tahap pekerjaan dalam PKM. Ya, buatlah perencanaan sampai akhir dievaluasi. Oke. Di sini dibuatlah penjelasan. Bab 4 sama di sini ya. Ini anggaran biayanya sama seperti yang tadi. Ya, nggak boleh diapa-apain, tinggal diisi sininya saja. Kemudian jadwal kegiatan, pastikan ada ini. Ya, bagian atas ini silahkan dibuat. Ya, silahkan disesuaikan dengan masing-masing. Tapi yang ini, yang 3 ini jangan kelewatan. Daftar pustakanya, kemudian lampirannya, ini sama seperti PKM penelitian tadi. Oke ya, karena sama seperti penelitian tadi, ini tidak saya bahas. Oke ya, sudah sama seperti yang pertama. Lanjut ke PKM pengabdian masyarakat. Kata kuncinya adalah mitranya harus non-profit. Kata kuncinya. Mitranya harus non-profit. Mahasiswa datang ke mitra, berarti ini datang dalam ini, ya bisa artinya diskusi. Ya, diskusi. Ya, jadi pastikan ini. Jadi mahasiswa diskusi dengan mitra. Kemudian mitra mengungkap ada masalah. Masalahnya ada 1, ada masalah 2, ada masalah 3. Kemudian mahasiswa menyelesaikan masalah yang mana dari masalah yang ada di masyarakat non-profit tadi. Ini siapa yang bisa? Bisa yayasan, bisa Karang Taruna, bisa perkumpulan ibu-ibu, boleh saja. Nah, kalau di panduan bunyinya minimal 10 orang. Jadi kalau ada perkumpulan, ada anggotanya 10 orang, salah satu jadikan ketuanya. Boleh silahkan. Kemudian di sini ada urgensitasnya. Mengapa harus diselesaikan sekarang? Ini kata kuncinya ya. Jadi pada saat ngomongin PKM pengabdian masyarakat, ini mitranya, ini perlu ada mitra.
mitranya harus sosial, harus non-profit. Oke. Terus bagaimana cara nulisnya? Ya, di sini dari masyarakat, ya kita lihat di sini. Jadi dari masyarakat, ya di sini mahasiswanya lintas disiplin. Jadi mahasiswa, misalnya mahasiswa teknik memberikan pelatihan di bidang keteknikan, boleh, gitu ya. Kemudian apa? Metode, jasanya, dan sebagainya. Nah, kalau untuk tahun 2019, pelaksanaan yang rencananya 2020 kemarin, itu mahasiswa harus melaksanakan itu. Nah, untuk tahun 2020 kemarin, ya pada saat kita PKP 2 kemarin, di adendum itu mahasiswa diminta membuat video. Ya, tidak dilaksanakan tapi diminta membuat video. Oke. Di sini nanti manfaatnya seperti apa. Jadi mahasiswa diminta membuat itu. Apa saja yang bisa dibantu, yang bisa diselesaikan oleh kepada masyarakat? Peningkatan kinerja, ya, keterampilan usaha. Maksudnya seperti apa? Membangun keterampilan usaha, jadi masyarakat diajarin cara membuat sesuatu yang nanti produknya bisa dijual. Penataan perbaikan lingkungan, ya, mahasiswa teknik sipil misalnya, bagaimana mengajarkan cara mengoptimalisasi saluran air misalnya. Penguatan kelembagaan masyarakat, Karang Taruna diajarin. Sosialisasi penggunaan obat secara rasional, mahasiswa kedokteran misalnya, kemudian pengenalan dan pemahaman aspek hukum adat, kemudian di sini penyembuhan buta aksara. Ini juga dipersilahkan. Ya, ini banyak hal, contoh-contoh saja yang bisa menjadi inspirasi. Isinya seperti ini. Dari pendahuluan, gambaran umum, metode, biaya, daftar pustaka, yang beda ada di sini nih. Yang ini yang beda nih. Ada surat pernyataan kesediaan mitra dan juga ada detail lokasi mitra kerja. Itu yang membedakan. Oke, kita lihat sekarang di daftar isi. Ya, pendahuluan dulu. Isinya uraikan latar belakang dengan mengungkap identitas mitra dan permasalahan yang dihadapi mereka. Seberapa tinggi level urgensinya dibanding persoalan existing lainnya. Oke ya, di sini. Jadi ini tadi kata kuncinya, mahasiswa berdiskusi dengan mitra, mitra mengungkap ada masalah, kemudian mahasiswa memberikan solusi. Kira-kira seperti itu. Harus ketemu itu bahasa itu. Rumusan masalahnya, kemudian tujuan programnya, ada yang ikut lagi, pasti luaran. Laporan kemajuan, laporan akhir, wajib ada, kemudian ini terciptanya apa? Silahkan dibuat. Manfaat bagi mitra, apa? Manfaat bagi mahasiswa, apa? Ya. Kemudian lanjut, ini adalah gambaran umum masyarakat sasaran di bab 2. Profil dan kondisi sosial masyarakat. Ini secara kuantitatif. Jadi misalnya dari data BPS, atau data dari kelurahan, atau data apa, silahkan. Potensi wilayah masyarakat, ini yang perlu diungkap. Apakah harus 1, 2, 3, 4? Tidak. Silahkan aja dibuat narasi yang menjelaskan keempat aspek ini. Silahkan. Metode pelaksanaannya, waktu dan tempatnya kapan, tahapan pelaksanaan program, frekuensi pelaksanaan programnya minimal 5 kali. Berarti kalau ngomongin 5 kali ini, Anda harus tentukan pelatihan pertama apa, luarannya apa. Pelatihan keduanya apa, luarannya apa. Di sini tidak perlu diisi tanggal. Ya, ditulis saja pelatihan pertama, ini, luarannya ini. Pelatihan kedua ini, luarannya ini. Pelatihan ketiga ini, luarannya ini. Dibuatkan tabel seperti itu. Ya, di sini tidak ada kegiatan akan melakukan penelitian atau kegiatan survei. Ya, jadi di sini sudah fokus kita ingin memberikan pembekalan kepada masyarakat. Ya, bukan malah bertanya kepada masyarakat. Kalau toh ada penelitian, ada survei dilakukan sebelumnya. Ya, sebelum proposal disusun. Biaya anggaran dan jadwal kegiatan sama seperti sebelumnya. Ya, ini sama. Pastikan ada di sini, ya, lihatin. Ini selalu diulang-ulang. Kemudian daftar pusakanya juga sama, silahkan digunakan. Lampirannya
dari biodata, justifikasi, susunan, yang membedakan adalah lampiran 5. Lampiran 5-nya adalah surat pernyataan kesediaan dari mitra. Ini silahkan dibuat, pastikan diketik, jangan ditulis tangan. Ya, kemudian tanggal, bulan, tahun disesuaikan ini. Pak, apakah ini harus pakai stempel? Kalau mitranya perkumpulan ibu-ibu yang nggak punya stempel, ya nggak usah pakai stempel. Yang penting di atas materai, gitu ya. Tapi kalau mitranya itu yayasan, apa yang punya stempel, ya silakan dikasih stempel ada di sini. Oke, kemudian di mana denah lokasi mitra kerjanya? Ini perlu ditampilkan. Oh, posisinya di sini. Boleh menggunakan Google Maps, silahkan. Selanjutnya adalah PKM penerapan teknologi. Oke. Di sini mungkin banyak yang kurang tepat kali ya mengartikan. Jadi PKM teknologi ini adalah PKM ilmu dan teknologi. Padahal kita tahu ilmu itu ada ilmu eksakta, ada ilmu sosial. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan apa-apa saja yang bisa. Bahasanya tadi mahasiswa harus mitra harus berorientasi profit. Ya, berarti di sini bisa UMKM, bisa industri kecil, sedang, menengah, besar gitu ya. Rumahan atau nelayan atau siapapun itu bisa masuk ke sini. Tapi di sini harus mitra yang berorientasi profit. Kemudian mahasiswa datang ke mitra, datang ini maksudnya tadi apa tadi diskusi tadi ya. Ya, diskusi. Kusi ya, tumben pulpen saya susah. Oke. Ya, mahasiswa diskusi. Kemudian mitra mengungkap. Jadi mitra ngasih tahu kalau ada masalah. Ada masalahnya ini, kita punya masalah ini. Masalahnya 1 apa, masalahnya 2 apa, kita punya masalah ini. Kemudian mahasiswa memberikan solusi masalah yang mana. Dan juga di sini mengapa harus segera diselesaikan masalah itu dalam PKM ilmu dan teknologi ini. Berarti di sini bantuan teknologi atau manajemen. Nah, tadi ya. Teknologi atau manajemen. Atau lainnya bagi industri berskala mikro, kecil, atau yang menyangkut kepentingan orang luas sesuai dengan kebutuhan calon mitra. Jadi bukan mahasiswa ingin ya, tapi mitranya ingin. Akhirnya mahasiswa memberikan solusi dari masalah. Oke, di sini mitra ini mahasiswa harus bertukar pikiran dengan mitra. Ya, memang nantinya surat kesediaan dari mitra diperlukan seperti tadi. Ini jenis bantuan teknologi yang bisa diberikan kepada mitra. Ya, yang bisa diberikan kepada mitra. Ada perbaikan mutu bahan baku. Prototipe atau model. Peralatan atau proses produksi, pengolahan limbah, sistem penjaminan mutu. Kemudian kemasan. Ya, manajemen perbaikan mutu, kinerja SDM, pemasaran dan pembukuan, HKI, manajemen satu usaha, dan lain-lain. Ini yang bisa diberikan kepada mitra. Jadi tidak hanya karena teknologi terus semuanya komputer, semua enggak begitu. Ya, banyak yang bisa dilakukan sebenarnya. Ya, karena di sini ada manajemen, silakan. Ya, diajarkan kepada mitra. Kemudian industri dari skala kecil ini yang menjadi mitra, rumahan, pedagang kecil, koperasi, industri menengah, bahkan skala besar. Boleh, silahkan. Ya. Kemudian ini isinya. Daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, sampai terakhir. Yang membedakan ada di sini. Surat pernyataan, gambaran teknologi, denah detail mitra. Oke, kita lihat satu. Ungkap proses identifikasi masalah bersama mitra, upayakan memperoleh perusahaan mitra yang diamati mulai dari aspek hulu sampai hilirnya. Kemudian hanya fokus pada persoalan prioritas, baik dari aspek teknologi maupun sosial humanioranya. Ya. Kedua aspek tersebut, cukup satu persoalan prioritas yang ditangani, apakah bagian hulu atau di proses atau di hilirnya. Jadi nangani satu saja.
Jelaskan pada aspek mana bantuan ilmu dan teknologi yang ditawarkan. Diyakini akan mampu meningkatkan nilai tambah bagi mitra. Ya, aspek mana bantuan ilmu teknologi yang ditawarkan mampu meningkatkan nilai tambah bagi mitra, peningkatan mutu produksi tadi yang sudah saya sampaikan di depan yang ini. Oke. Kemudian, nah di sini ungkap pula profil usaha dan kinerja mitra yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKMT. Jadi harus bisa menjelaskan profil usahanya di bab 1. Nah, lanjut. Ini adalah rumusan masalah, tujuan program, keluarannya yang lalu ngikut, laporan kemajuan, laporan akhir, kemudian silakan kalau ada program atau apa, silakan dituliskan di situ. Manfaatnya bagi mitra apa, bagi mahasiswa apa. Kemudian di sini tujuan pustaka, ya ini uraikan secara ilmiah semua hal yang relevan dengan persoalan atau kebutuhan prioritas. Kemudian jika solusi sudah pernah ada, diungkap saja, dulu pernah ada seperti ini. Kemudian yang ditetapkan PKMT adalah ketepatan solusi teks yang diberikan kepada mitra. Ya. Solusi yang ditawarkan berupa karya orisinil, ya, bisa orisinil, bisa juga karya tiruan dari pihak lain. Jadi sudah diterapkan di tempat lain, kemudian diterapkan juga di tempat yang baru. Ya, metode pelaksanaannya, ini teknik, tahapan pekerjaannya sudah ada. Kelewatan. Ya, jadwal kegiatannya sama, kemudian daftar pustakanya, lampirannya ini, ya. Yang membedakan langsung ke surat pernyataan kesediaan mitra. Nah, khusus PKMT di sini harus pakai stempel. Ya, harus pakai stempel. Kemudian gambaran teknologi yang akan diterapkan seperti apa, kemudian denah lokasi mitranya ada di mana. Selanjutnya adalah PKM Karsa Cipta. PKM Karsa Cipta ini, ya ini tidak untuk kegiatan meniru produk yang sudah ada, existing, baik dalam maupun luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip dan atau fungsinya. Inspirasinya bisa jadi hasil riset, solusi non-generik persoalan masyarakat, kemudian riset aplikatif, kemudian pengembangan atau penyempurnaan fungsi produk. Ini PKM Karsa Cipta. Jadi Anda memang diminta untuk membuat sesuatu, tetapi sesuatunya itu bisa jadi belum bisa langsung diterapkan. Ya, untuk bisa diterapkan butuh banyak hal. Oke. Ini adalah program penciptaan yang dasari ide, karsa, nalar, ya, mahasiswa yang bersifat konstruktif untuk menghasilkan satu sistem desain, model atau barang atau prototipe dan sejenisnya. Ya. Kemudian mana lagi? Ini penulisannya dari daftar isi sampai lampirannya. Yang membedakan di sini hanya gambaran teknologi yang akan diterapkan. Oke, kita lihat isinya. Nah, ini pendahuluannya. Uraikan proses identifikasi. Jika titik pijaknya adalah riset orang lain, maka nyatakan siapa itu. Fase final yang akan dicapai seperti apa. Jika akan melakukan pengembangan atau penyempurnaan, ini silahkan ini nama produsen atau pembuat institusinya mana. Kalau misalnya mau meningkatkan yang sudah ada. Kemudian ungkap target yang akan dicapai dari aspek pengembangan atau penyempurnaannya. Ini harus dibuat jika harus dibuat dari nol, artinya belum ada produk atau riset sebelumnya, dapat dijadikan pijakan tidak ada produk yang ditemukan. Jadi kalau memang ternyata harus dibuat dari nol, kita cari-cari memang nggak ada. Nyari di Google memang belum ada. Rumusan masalah, tujuan program, luaran penelitian ini juga yang selalu ngikut, gitu ya. Daftar pustakanya, untuk tujuan pustakanya ini bisa dari sini nih, macam-macam. Ya, bisa dari tesis, skripsi, disertasi, buku, jurnal, brosur, media cetak, bahkan sumber lain. Ini lebih bebas untuk bisa digunakan. Kemudian ini tahapan pelaksanaannya, tahap pelaksanaan program, fase akhir yang ingin dicapai, koleksi data, teknis, pengembangan produk, pengujian, ya. Silakan. Ya, bagi memang kalau masih ada tambahan dari semua ini. Biaya dan anggaran sama, kemudian ini lampiran-lampirannya, kemudian gambaran teknologi yang diterapkan seperti apa,
Kemudian lanjut ke PKM artikel ilmiah. Nah, PKM artikel ilmiah ini, tadi Pak Eko sudah menyampaikan ya, bahwa mahasiswa sudah melakukan KKN, mahasiswa sudah melakukan penelitian, mahasiswa sudah menyelesaikan tugas kelompok, mahasiswa sudah melakukan PKL, jadi sudah semua ya, mahasiswa sudah melakukan, sudah dibuat laporannya, tapi belum dibuat artikelnya. Nah, dari situ mahasiswa membuat artikel. Ya, jadi sudah dilakukan, kemudian mahasiswa membuat artikel. Nah, yang ada di sini, mahasiswa tidak membuat usulan pendanaan, tetapi mahasiswa akan mendapatkan insentif. Dan PKM artikel ilmiah ini sebenarnya paling gampang sebenarnya, ya paling gampang untuk bisa lolos. Tapi ini tidak masuk di PIMNAS. Ya, PKM artikel ilmiah ini tidak masuk di PIMNAS. Ya, kalau di panduan 2018 itu untuk 2018-19 itu ya, boleh dari PKM sebelumnya. Nah, untuk yang sekarang itu tidak boleh. Ya, dari PKM sebelumnya. Jadi dari kegiatan-kegiatan tadi. Ini cara menulis artikel ilmiah, ya, judul, nama penulis, kemudian abstrak. Lihat abstraknya, latar belakang, metode ini dijadikan satu, dikumpulkan. Ya, di sana jarak barisnya 1 spasi. Pendahuluan, ya, isu, masalah, penelitian terdahulu, apa yang dikatakan, tahapan, harapan, dan sebagainya. Biasa ini sama seperti menulis jurnal. Ya, metodenya boleh diganti, kalau misalnya dari KKN bisa diganti atau ditulis metode saja. Ya, ini beberapa hal yang harus dijelaskan secara lengkap agar peneliti lain dapat melakukan uji coba. Ya, acuan harus dimunculkan jika metode yang ditawarkan kurang dikenal atau unik. Dan hasil pembahasan, ini apa saja yang diperoleh dari observasi, data dapat diringkas dalam bentuk tabel atau gambar. Ungkap yang didapatkan. Ya, umumnya berisi uraian analisis berkaitan dengan temuan-temuan. Kemudian ini masih lanjutannya hasil pembahasan. Ini nanti diikuti saja, yang ini saya akan berikan. Ya, sebenarnya slide ini saya meringkas dari panduan sebenarnya. Ya, kesimpulan, ucapan terima kasih, daftar pustakanya, kemudian lampiran-lampirannya. Lampiran-lampirannya yang membedakan ada surat pernyataan sumber tulisan. Nah, mana daftar pustakanya? Nih, surat pernyataan sumber tulisan. Dari mana sumber tulisannya? Nama, NIM, nyatakan program apa disebutkan, KKN, tugas kelompok, magang, dan sebagainya. Ya, ini tuliskan, ditentukan sendiri. Kemudian topiknya apa, tahun dan pelaksanaannya kapan. Kemudian gagasan tertulis. Gagasan tertulis ruang lingkupnya ini, ya. Ini nanti kalau pertanyaan mengenai gagasan tertulis, GFK, nah ini Pak Eko ini ahlinya nih. Ya. Nanti sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Tadi sudah diungkap sama Pak Eko. Kemudian ini isinya seperti ini. Daftar isi, gagasannya, ya pendahuluan, gagasan, kesimpulan, daftar pustaka. Kita lihat nih isinya apa. Di latar belakang mengungkap tentang situasi dan kondisi bangsa negara atau negara yang menjadi alasan mengangkat gagasan tertulis. Dilengkapi dengan data informasi yang mendukung. Tujuannya apa, manfaat yang ingin capai apa. Nah, ini diikuti nih. Kondisi terkini, solusi yang pernah diterapkan, seberapa jauh kondisinya, pihak mana yang dipertimbangkan dapat membantu atau yang terlibat, langkah-langkah strategisnya apa, sehingga gagasan ini bisa dilakukan atau bisa tercapai. Ya, ini silahkan diikuti cara menulis gagasan. Kemudian di sini kesimpulannya, ini daftar pustakanya digunakan. Ya, biodata. Kemudian gagasan futuristik konstruktif atau GFK, tadi sudah disinggung Pak Eko, ini juga sudah diulas. Ya, dari SDGs ada 17 hal yang ada di sana. Selain itu ada isu nasional lain yang tadi sudah disebutkan juga. Kemudian, nah ini nih, kita diminta membuat video. Nah, memang di sini ada beberapa, kalau di tulisan di panduan bunyinya 7 menit. Tapi kalau di
form penilaian itu 10 menit Pak Eko ya. Ini ada munculnya seperti itu. Nah, saran saya nih, jangan lebih dari 5 menit. Biar nggak bosen. Reviewernya nungguin, nggak ketemu-ketemu. Ternyata sudah 7 menit isinya cuma masalah saja, nggak pernah memberikan solusi. Ini, kemudian ini sistematikanya, ini aspek yang dinilai dulu, sistematika, penguasaan topik, dinamika, durasi, dan sebagainya. Oke, ini sistematikanya, jadwal kegiatan, video, dan lain-lain. Nah, ini untuk justifikasi anggaran ya, semoganya tidak berubah. Itu kira-kira bagaimana cara menulis proposal PKM, ya. Saya tekankan lagi bahwa saat ini kita menggunakan panduan 2020, nanti panduan 2021 tentunya akan ada perubahan dan berharap ya perubahannya nggak banyak, tapi kalau perlu diketahui dari tahun ke tahun itu pasti ada perubahan ya walaupun tidak banyak, tapi saya yakin perubahan untuk tahun 2021 ini akan banyak.